Halo, saya di sini akan menjelaskan mengenai dasar kekuasaan. Jadi, dasar kekuasaan dibagi menjadi dua, yaitu formal power dan personal power. Formal power dibagi menjadi tiga, yaitu coercive power, deliberate power, dan legitimate power. Coercive power yaitu kecenderungan untuk menggunakan ancaman atau hukuman untuk mempengaruhi kemauan atau kesediaan seseorang guna melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Contohnya yaitu ketika atasan memberikan potongan gaji kepada bawahannya karena melanggar aturan perusahaan, dan jika terjadi kesalahan yang fatal maka atasannya dapat memecatnya, atau pada kasus guru dan murid, guru akan menghukum siswanya dengan memberinya banyak tugas. Lalu reward power, kekuatan ini tampak pada individu yang memiliki kemampuan untuk mengontrol sumber daya yang dapat mempengaruhi orang lain, seperti dapat menaikkan jabatan, memberikan bonus, menaikkan gaji, atau hal-hal positif lainnya. Yang ketiga yaitu legitimate power, yaitu kekuatan ini tuh tampak pada individu yang memiliki jabatan resmi dalam struktur organisasi formal. Individu ini memiliki kewenangan resmi untuk mengontrol dan menggunakan sumber daya dalam organisasi. Contohnya seperti dosen sedang menunggu mahasiswa-mahasiswinya itu untuk diam dan tenang sebelum mengerjakan materinya, atau ketua UKM menunjuk salah satu anggotanya untuk menjadi ketua di sebuah program kerja. Lalu ada personal power yang dibagi menjadi dua, yaitu expert power dan referent power. Jadi expert power ini kekuatannya berdasarkan keterampilan atau pengetahuan khusus yang dimiliki individu, seperti spesialis komputer, akuntan pajak, ekonom, psikolog, dan spesialis lainnya yang menggunakan kekuasaan ini sebagai hasil dari keahlian mereka. Lalu ada referent power, yaitu kekuasaan ini didasari oleh individu yang memiliki pribadi yang menarik, karismatik, dinamisme dan lain-lain. Misalnya seorang artis yang dibayar mahal untuk mempromosikan sebuah produk dalam iklan, jadi mereka memiliki kekuatan untuk mempengaruhi. Hai, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ketergantungan. Ketergantungan menjadi kunci utama dari kekuatan. Menurut Robbins dan Judge tahun 2018, semakin besar ketergantungan B kepada A, maka akan semakin besar kekuasaan yang dimiliki A atas diri B. Aspek yang paling menentukan besar atau kecilnya kekuasaan adalah tingkat ketergantungan. Ketergantungan menjadi hal paling utama untuk lebih meningkatkan pemahaman seseorang akan kekuasaan. Maka cara untuk meningkatkan kekuasaan diri sendiri terhadap orang lain adalah dengan meningkatkan ketergantungan orang lain pada diri sendiri. Serta untuk mengurangi kekuasaan orang lain terhadap diri sendiri adalah dengan mengurangi ketergantungan diri kepada orang lain. Lalu, apa yang menciptakan ketergantungan? Yang pertama yaitu importance atau penting. Untuk menciptakan suatu ketergantungan, hal yang dikendalikan haruslah merupakan sesuatu yang penting. Berdasarkan hasil penelitian pada perusahaan industri, menunjukkan bahwa ketidakpastian akan dianggap paling berkuasa. Contohnya adalah pada perusahaan Matsushita. Perusahaan tersebut sangat berorientasi pada teknologi serta para insinyur yang berperan mempertahankan keunggulan dan kualitas produk yang dianggap sebagai kelompok yang paling berkuasa. Sedangkan pada perusahaan Procter dan Gamble, para tenaga pemasaran dianggap paling berkuasa karena mereka merupakan kelompok yang mampu menurunkan ketidakpastian. Lalu yang kedua yaitu scarcity atau langka. Sesuatu yang memiliki jumlah banyak dan apabila dimiliki tidak akan menimbulkan ketergantungan. Sesuatu yang dibutuhkan dan dipandang langka dapat menciptakan ketergantungan. Hukum permintaan dan penawaran menunjukkan hal tersebut.
Contohnya adalah guru yang mengajar dalam bidang komputer sangat diperlukan. Namun yang ingin menjadi seorang guru komputer hanyalah sedikit, sehingga guru tersebut memiliki daya tawar yang besar. Yang ketiga yaitu non-substitutability atau tidak dapat digantikan. Semakin sedikit yang dapat menggantikan suatu sumber daya, maka semakin besar juga kekuasaan pada orang yang mengendalikan sumber daya tersebut. Contohnya adalah pada suatu universitas di mana publikasi tulisan dosen sangat diinginkan, maka dosen yang mampu mempublikasikan banyak tulisan akan memiliki kekuasaan yang besar karena ia tidak dapat digantikan oleh orang lain. Lalu kita akan membahas tentang analisis jaringan sosial atau alat untuk menilai sumber daya. Salah satu alat untuk menilai pertukaran sumber daya dan ketergantungan dalam suatu organisasi yaitu analisis jaringan sosial. Metode ini mengkaji pola komunikasi di antara anggota organisasi untuk mengidentifikasi bagaimana informasi menyebar di antara mereka. Ketika antar anggota sering berkomunikasi atau bertukar sumber daya, maka mereka dikatakan memiliki ikatan yang sangat kuat. Cara tersebut tentunya mempermudah untuk mengumpulkan informasi objektif tentang bagaimana individu saling bertukar informasi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang taktik kekuatan. Kekuasaan merupakan kemampuan dari seseorang untuk memengaruhi orang lain. Sebuah taktik diperlukan agar bisa mendapatkan sebuah kekuasaan. Taktik kekuasaan adalah sebuah cara yang dilakukan individu untuk mengubah kekuasaan yang dimiliki ke dalam sebuah tindakan. Menurut Robbie dan Judge tahun 2018, mengidentifikasi ada 9 pengaruh taktik yang berbeda sebagai berikut. Yang pertama ada legitimasi. Kemudian yang kedua adalah bujukan rasional. Yang ketiga ada inspirasi perbandingan. Kemudian yang keempat ada konsultasi. Yang kelima adalah bertukar. Keenam, perbandingan pribadi. Yang ketujuh adalah ingrasiasi. Kedelapan adalah tekanan. Dan yang sembilan adalah koalisi. Menggunakan taktik kekuatan. Taktik kekuasaan cenderung menjadi bumerang dan biasanya paling tidak efektif dari 9 pengaruh yang ada di atas. Peluang kesuksesan individu dalam organisasi dapat ditingkatkan dengan menggunakan 2 atau lebih taktik secara bersamaan atau berurutan, selama taktik yang dipilih sesuai. Menggunakan taktik ingrasiasi dan taktik legitimasi bersama-sama dapat mengaruhi reaksi negatif, tetapi hanya jika audiens tidak terlalu peduli dengan hasil dari proses keputusan atau kebijakan. Satu-satunya taktik yang efektif di seluruh tingkat organisasi adalah persuasi rasional. Kemudian, preferensi budaya untuk taktik kekuatan. Preferensi untuk taktik kekuasaan bervariasi di berbagai budaya. Mereka yang berasal dari negara individualistis cenderung melihat kekuasaan dalam istilah yang dipersonalisasi dan sebagai cara yang sah untuk memajukan tujuan pribadi mereka. Sedangkan mereka yang berada di negara-negara kolektivis melihat kekuasaan dalam istilah sosial dan sebagai cara yang sah untuk membantu orang lain. Kemudian yang terakhir adalah menerapkan taktik kekuatan. Setiap orang berbeda dalam keterampilan politik atau kemampuan mereka untuk memengaruhi orang lain untuk meningkatkan tujuan mereka sendiri. Keterampilan politik juga lebih efektif ketika taruhannya tinggi, seperti ketika individu bertanggung jawab atas hasil organisasi yang paling penting. Akhirnya, orang yang terampil secara politik dapat menggunakan pengaruhnya tanpa dideteksi oleh orang lain. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kekuasaan mempengaruhi seseorang. Nah, kekuasaan hanya mendapatkan kepentingan mereka sendiri atau tujuan orang lain. Kekuasaan juga mengarahkan pada individu yang objektif. Mereka yang memiliki kekuasaan akan bisa bertahan semaksimal mungkin, sedangkan mereka yang tidak memiliki kekuasaan akan sulit bertahan. Nah, contohnya dalam budaya yang kuat akan memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku anggotanya, karena dibentuk oleh pemimpin yang kuat. Nah, sebaliknya, jika budayanya lemah, maka pengaruh tidak begitu besar terhadap perilaku anggotanya karena dibentuk oleh pemimpin yang lemah. Kemudian ada variabel kekuasaan. Yang pertama ada efek kekuasaan tergantung pada kepribadian individu. Penelitian menunjukkan bahwa jika Anda memiliki kepribadian cemas, kekuasaan tidak akan mempengaruhi Anda karena kecil kemungkinannya menggunakan kekuatan Anda sendiri. Kedua, efek kekuasaan dapat tercantum oleh sistem organisasi. Contoh, studi mengemukakan bahwa kekuasaan menyebabkan perilaku yang menyukai diri sendiri karena identitas moral mereka yang lemah. Sedangkan yang identitas moral yang kuat akan meningkatkan kesadaran moralnya. Tiga, kita memiliki sarana untuk menghilangkan efek negatif dari kekuasaan.
Salah satu studi menunjukkan bahwa mengungkapkan rasa terima kasih kepada orang yang kuat cenderung mengambil sikap positif dari kita. Kemudian ada pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual ini didefinisikan sebagai aktivitas yang tidak diinginkan dari sifat seksual yang mempengaruhi pekerjaan individu atau menciptakan lingkungan kerja yang tidak baik. Nah, contohnya misal, jika ada atasan yang merangkul sekretarisnya sementara sekretarisnya tidak menginginkannya, maka tindakan tersebut dapat dikatakan pelecehan seksual. Sekian, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai bagaimana tindakan dari penggunaan kekuasaan. Penggunaan kekuasaan dalam organisasi itu biasanya disebut dengan politik organisasi. Lalu, apa sih politik organisasi itu? Jadi, politik organisasi itu merupakan perilaku bantu diri kepada diri sendiri oleh karyawan untuk mencapai keuntungan dan keunggulan yang terkadang hal tersebut berlawanan atau tidak sesuai dengan minat keseluruhan organisasi. Jadi, politik organisasi ini merupakan sebuah perilaku yang sengaja dilakukan untuk mempengaruhi dalam mencapai tujuan melindungi diri atau meningkatkan dari keinginan individu atau kelompok. Fokus dalam politik organisasi adalah mempengaruhi pengambilan keputusan dalam organisasi atau terkadang untuk perilaku mementingkan atau menguntungkan diri sendiri yang tidak benar. Politik organisasi ini membutuhkan sebuah usaha atau upaya yang tercakup dalam perilaku politik. Perilaku politik itu seperti manipulatif, fitnah, menahan informasi penting, membocorkan informasi rahasia ke media, bertukar bantuan dengan orang lain untuk keuntungan bersama. Kemudian ada sebuah pendapat dari Chen and Fang 2008 yang menggambarkan politik organisasi ini sebagai studi kuasa. Menurutnya, tindakan ini hampir seperti usaha untuk memperoleh atau menggunakan pengaruh dalam menentukan pekerjaan di organisasi. Lalu pertanyaannya, apakah semua organisasi pasti menggunakan politik? Jawabannya, organisasi bisa saja bebas dari perilaku politik atau tidak perlu menggunakan politik. Apabila seluruh anggota memiliki tujuan dan kepentingan yang sama serta hasil kinerja yang benar-benar jelas. Pada beberapa organisasi, bentuk politik atau perilaku politik itu terlihat jelas dan merajalela. Sedangkan pada beberapa organisasi lain, bentuk politik memainkan peran kecil dalam memberi pengaruh ke sebuah hasil. Perbedaan dari penggunaan politik ini tentu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain faktor individu dan faktor budaya. Sekarang saya akan menjelaskan yang pertama mengenai faktor individu. Faktor individu itu berkaitan dengan karakteristik individu. Ketika karyawan memiliki self-monitoring, locus of control, dan kebutuhan yang tinggi akan kekuasaan, lebih cenderung terseret dalam sebuah kegiatan politik. Karyawan yang memiliki self-monitoring yang tinggi lebih peka terhadap simbol atau tanda-tanda dari lingkungan sosial. Karyawan yang memiliki locus of control yang tinggi lebih peka terhadap lingkungannya, sehingga dia akan mencoba memanipulasi lingkungan sesuai dengan kepentingan pribadi. Yang kedua, faktor organisasi. Faktor organisasi ini berkaitan dengan situasi dan budaya dalam organisasi tersebut. Ketika jumlah karyawan menurun, pola karyawan yang berganti, dan saat ada sebuah kesempatan untuk promosi, pada saat seperti itulah biasanya lebih banyak muncul penggunaan politik. Ketika jumlah karyawan berkurang, maka individu akan terlibat dalam perbuatan politik untuk melindungi apa yang mereka miliki. Sedangkan saat terjadi realokasi karyawan yang sangat signifikan dalam organisasi tersebut, kemungkinan meningkatkan konflik atau politik dalam organisasi tersebut. Berikutnya adalah budaya dalam organisasi yang dicirikan dengan kepercayaan yang rendah, ketidakjelasan suatu peran karyawan, sistem penilaian dalam kinerja yang tidak jelas, pengambilan keputusan secara demokratis, tekanan dalam kinerja yang tinggi, dan manajer senior yang melayani diri sendiri akan mewujudkan suatu tempat berkembang biaknya perbuatan politik. Semakin besar ketidakjelasan suatu peran dalam karyawan, membuat semakin banyak karyawan dapat terlibat dalam perilaku politik tanpa disadari. Selain itu, terdapat juga pendekatan zero sum. Pendekatan ini
adalah memperlakukan hadiah sebagai sesuatu yang tetap. Jadi, setiap keuntungan yang diperoleh individu atau kelompok lain itu diperoleh dari kerugian yang dialami oleh individu atau kelompok lain. Misalnya $15 di antara 5 karyawan untuk kenaikan gaji, maka karyawan yang mendapatkan lebih dari $3.000 mengambil uang dari karyawan lain yang tidak mendapatkan keuntungan tersebut. Mari kita bahas sedikit mengenai manajemen impresi. Manajemen impresi atau impression management atau IM merupakan sebuah proses di mana individu secara sadar menggunakan teknik komunikasi untuk menciptakan kesan pada dirinya yang diinginkan atau disukai oleh orang lain. Manajemen impresi ini sendiri biasanya akan dilakukan oleh para calon karyawan saat akan mengikuti interview kerja dan bagi karyawan untuk meningkatkan nilai evaluasi kerjanya. Pewawancara yang menggunakan teknik IM saat interview kerja menurut sebuah penelitian ternyata menghasilkan hasil yang cukup baik. Salah satu studi mencoba mengelompokkan data ribuan pewawancara perekrutan dan seleksi ke dalam orientasi penampilan, taktik eksplisit, dan isyarat verbal. Pada sebuah penelitian, ingratatian berhubungan positif dengan peringkat kinerja, yang berarti karyawan yang membuat supervisornya senang akan kinerja mereka akan mendapatkan evaluasi kinerja yang lebih tinggi. Jadi semuanya tergantung bagaimana atasan kalian melihat kalian bekerja. Lalu, bagaimana kultur yang mempengaruhi penggunaan IM? Tiap negara tentunya memiliki perbedaan terhadap penggunaan IM ini. Teknik ini akan dipengaruhi dengan keadaan negara dan tipe budaya yang berkembang pada negara tersebut. Perbedaan tersebut bisa merupakan implikasi pada keefektifan teknik IM yang biasanya ditemui pada negara individualistis dan kolektivitis. Lalu, bagaimana etika berpolitik yang baik? Hingga saat ini sulit membedakan bagaimana berpolitik dalam organisasi antara etika berpolitik yang baik, yang etis maupun tidak etis. Namun terdapat beberapa poin yang dapat disimpulkan. Yang pertama, berpolitik tidak selalu bagus atau bermanfaat. Terlibat dalam perilaku politik mengimbangi kerugian yang bisa berdampak pada orang lain. Lalu yang kedua, dalam berpolitik masih terjadi kesulitan menimbang biaya dan keuntungan yang akan didapat dari tindakan tersebut. Sebagai contoh, kegiatan politik dalam perusahaan misalnya pada karyawan yang disukai cenderung mendapatkan nilai evaluasi yang lebih tinggi daripada karyawan lainnya. Nah, biasanya atasan yang seperti ini akan menggunakan alasan semua ini untuk kebaikan organisasi. Hal ini menjadi tameng yang kuat untuk melakukan politik seperti contoh di atas. Lalu, bagaimana cara membuat political career? Pada slide selanjutnya terdapat how to mapping your journey careers in politics. Politik dapat terjadi di mana saja, dalam segala aspek, salah satunya perusahaan dan diri sendiri. Saat mulai memasuki perusahaan dan mulai memiliki ambisi atau keinginan untuk mencapai target posisi dalam pekerjaan, yang perlu dianalisis dalam hal ini adalah bagaimana cara mencapainya dengan melihat sekeliling dan melihat siapa saja yang berpotensi dapat membantu kamu mendapatkan posisi tersebut. Pada gambar di samping, gambar ini menunjukkan bagaimana relasi yang harus dimiliki untuk membantu mencapai tujuan. Perlunya merumuskan rencana untuk mendapatkan pengaruh yang lebih besar dan memiliki hubungan yang lebih dekat dengan orang-orang ini. Perlu diingat juga bahwa hanya satu orang yang akan mendapatkan promosi dan pesaing atau karyawan lain tentunya memiliki peta atau mappingnya mereka sendiri. Mari kita bahas contoh kasus politik dalam organisasi yang biasanya terjadi. Terdapat beberapa contoh bagaimana perilaku politik biasanya terjadi dalam organisasi atau perusahaan. Salah satunya merupakan pengalaman dari si D yang menulis pengalamannya saat menjadi seorang staf pada sebuah unit di perusahaan C dan melihat politik perusahaan yang menurutnya cukup kejam. D menulis pengalamannya tersebut pada situs id.quora.com. Saat bekerja sebagai staf, D mengatakan bahwa bosnya yang waktu itu berjabatan sebagai department head saat itu merupakan bos yang cukup disenangi oleh para bawahannya dan memiliki sekitar 30 anak buah
serta 4 manajer yang bertanggung jawab langsung kepada dirinya. Namun keadaan berubah saat seseorang dengan jabatan lebih tinggi, yaitu General Manager, masuk ke dalam unit CD dan melakukan restrukturisasi organisasi, serta membawa karyawan kepercayaannya dari perusahaan lain yang katanya memiliki kinerja yang lebih bagus. Lalu bos dari CD yang berjabatan sebagai departemen head tersebut saat ini sudah pindah ke unit lain dan tidak memiliki anak buah sama sekali.